Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang cepat berhitung. Kenapa saya sering sekali membahas soal cepat berhitung? Karena di soal cepat berhitung itu punya trik dan cara untuk mengerjakan soal dengan cepat. Dan di soal CPNS itu kan kita harus dikejar waktu nih, maka kita membutuhkan trik mudah atau trik cepat untuk menyelesaikan soal dengan cepat. Makanya saya sering bahas soal-soal yang terkait dengan cepat berhitung. Nah, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bahas soal yang pertama. Sekarang perhatikan di soal nomor 31. Jika 291 AB dikurang 32 sama dengan 328, maka 97 AB sama dengan. Kita disuruh menentukan berapa nilai dari 97 AB dari sini, dari ini. Nah, apakah A 120, B 130, C 140, D 150, dan E 160. Nah, untuk mempermudah, ayo kita kerjakan ini. Ini dia pembahasannya. Nah, tadi kan 291 dikurang AB dikurang 32 sama dengan 328 kan? Maka 97 AB itu nilainya berapa? Nah, sekarang kita kerjakan ini dulu. Kita fokus di bagian sini, yang jikanya. 291 AB dikurang 32. Nah, sekarang ini 291 AB ini, ya kan, sekarang perhatikan, ini kan pengurangan dikurang 32. Dia pindah ruas ke sini menyatu dengan yang sama angkanya. Karena di AB itu kan di bagian sini nggak ada AB. Yang cuma satu kan, jadi ini yang minus 32 harus pindah ke sini. Karena minus pindah ruas berubah jadi positif, sehingga 328 saya tuliskan ditambah tadi awalnya pengurangan karena pindah ruas berubah jadi pengurangan, penjumlahan kan, ditambah 32, sehingga 328 ditambah 32 itu hasilnya 360. Jadi ini saya tulis ke bawah lagi, jadi ini hasil yang sementara. 291 AB sama dengan 360. Nah, untuk menemukan berapa dari 97 ini, itu masing-masing dibagi dengan 3 dan ini juga dibagi dengan 3. 291 dibagi 3 hasilnya adalah 97 AB sama dengan 360 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 120. Nah, sehingga ditemukan 97 AB itu sama dengan 120 kan? Nih, maka ini kan tadi soalnya 97 AB sama dengan titik berapa? Nilainya adalah 120. Cukup singkat untuk mengerjakan dan terdapat pada opsi A. 120. Sekarang kita beralih ke nomor 32. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z sama dengan X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah Y pangkat 2, maka nilai dari X ditambah Y dikali Z sama dengan A minus 11, B minus 1, C 0, D 1, dan E 11. Nah, untuk pengerjaan ini, sekarang perhatikan dulu, ini kan Z sama dengan X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah Y pangkat 2. Kita fokus dulu di bagian sini. Sekarang pengerjaannya di sini ya. Kita fokus tadi di bagian Z kan. Z sama dengan X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah Y pangkat 2. Ingat tidak? Ini hasil penjabaran dari X dikurang Y pangkat 2. Nah, tidak percaya, ini kita uraikan ya. Ini kan pangkat 2, jadi saya harus jadikan 2 kali kan. Artinya 2 kali ini kan X dikurang Y. X dikurang Y, ya pangkat 2 itu sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y. Sehingga kalau kita kali ini X dikali X dikali Y, Y dikali X, dan Y dikali Y, maka dapat hasilnya ini. Nah, intinya kalau kalian dapat X pangkat 2 dan Y pangkat 2, di sini ada 2 dan X dan Y, maka itu hasil penjabaran dari X dikurang Y. Jadi tidak perlu menggunakan ini, cukup menggunakan trik ini aja. Gunakan ini. Nah, sekarang ini kan udah saya pindahkan nih. X dikurang Y pangkat 2 sama dengan. Nah, sekarang nilai X itu kan sama dengan 5 dan Y itu sama dengan 6 kan? Sehingga saya tulis 5 dikurang 6 pangkat 2. 5 dikurang 6 itu kan sama dengan minus 1 nih pangkat 2. Dimana minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Sehingga didapatkan nilai Z itu adalah 1. Ya kan? Sehingga untuk menentukan berapa nilai X ditambah Y dikali Z,
Ya kan? Saya tuliskan di sini X ditambah Y dikali dengan Z. X itu kan tadi nilainya 5, Y itu kan nilainya 6, dan Z itu kita dapatkan nilainya 1 kan, sehingga dituliskan 5 ditambah Y adalah 6, di Z itu adalah 1. Substitusi ini. Berarti 5 ditambah 6 dikali 1. 6 dikali 1 kan 6, sedangkan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Ya kan? Berarti opsi yang tepat di situ adalah opsi E. Cukup mudah ya untuk mengerjakan soal ini. Kita lanjut ya. Jika diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan minus 2, maka nilai dari akar nih, akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2A adalah A1, B2, C2 per 3, D4 per 9, dan E5 per 4. Nah, kita kerjakan aja langsung. Ini dia cara pengerjaannya ya. Tadi kan A itu nilainya 2, B nilainya 3, C nilainya minus 2, maka ya kan ini akar B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Kita langsung substitusi aja nilai A, nilai B, nilai C. Akar nilai B itu kan sama dengan 3, 3 pangkat 2 dikurang nilai 4, di A itu kan nilainya 2 dikali C itu kan minus 2. Sedangkan ini minus 2 dikali minus 2 kan sama dengan minus 4. Ya kan? Minus 4 kan? Sedangkan minus 4 dikali minus 4 itu kan hasilnya positif. Karena minus 4 kali minus 4 sama dengan 16. Sedangkan ini 2 dikali nilai A kan itu kan sama dengan 2. 2 kali 2 kan sama dengan 4. Sehingga 9 ditambah 16 itu kan sama dengan 25. Berarti ini adalah akar 25 per 4. Sehingga akar 25 itu kan sama dengan 5 nih. 5 per 4. Jadi nilainya adalah 5 per 4. Jadi cukup mudah ya untuk mengerjakan soal cepat berhitung ini. Yang penting kamu banyak latihan dan memperbanyak mencari informasi dari internet. Ya. Sebelum kita lanjut, kembali saya sampaikan jika kalian menginginkan buku 11 CPNS, diisinya itu soal-soal CPNS dan mendapatkan 5 simulasi CAT tahun 2021 dari saya, silakan bergabung di grup Telegram saya, ada linknya ada di grup, ada di deskripsi video, dan hubungi admin secara langsung ya. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 34, jika X sama dengan 6, Y sama dengan 4, Z sama dengan X dikurang Y pangkat 2 per X, maka nilai dari X ditambah Y per X, Y, Z adalah A 2 per 3, B 1 per 2, C 1 per 8, D 3 per 2, dan E 1 per 10. Nah, ini termasuk soal HOTS nih, karena menggunakan trik mudah untuk menyelesaikan soal ini, karena terbilang sulit untuk dikerjakan. Tapi dengan menggunakan trik yang saya ajarkan ini, kamu bisa kerjakan loh. Sekarang kita kerjakan dulu ya. Kita fokus dulu di bagian sini. Kita langsung kerjakan ini. X ditambah Y per X, Y, Z. Di mana Z ini kita substitusi langsung ke sini. Dan cara pengerjaannya seperti ini. Nah, seperti ini pengerjaannya. Tadi ini kan yang ditanyakan X ditambah Y per X, Y, Z. Ya, sama dengan. Saya tulis dulu ini. X ditambah Y saya pindahkan. Per-nya saya pindahkan juga, nilai X saya pindahkan juga, nilai Y juga saya pindahkan, nilai Z itu kita substitusi langsung aja ke sini. Ya, kita substitusikan aja. Nilai Z itu kan sama dengan X dikurang Y pangkat 2 per X, saya substitusi di sini. Nah, sekarang perhatikan ini ada nilai X, di sini juga ada nilai X, saya hapuskan aja. Nah, ya kan? Sehingga nilainya seperti ini. X ditambah Y per tinggal Y ya, dikali X dikurang Y pangkat 2. Jadi X-nya itu sudah hilang. Nah, sekarang kita kerjakan lagi. Ya, X ditambah Y saya pindahkan lagi, saya turunkan aja, per Y saya turunkan aja, dikali. Ya kan? Sekarang ingat, X dikurang Y pangkat 2, itu kan sudah saya jelaskan tadi di nomor berapa, nomor 31 atau nomor 32 ya. Tadi X dikurang Y itu pangkat 2 kan itu dari X ditambah Y dikali X dikurang Y. Nah, ini saya ganti dengan ini, saya pindahkan di bagian sini. Ya, saya pindahkan. Ya kan? Sehingga
X ditambah Y dan X ditambah Y kan sama, saya hapus saja. Ya kan? Jadi tinggal 1 kan di sini di atas, 1 per Y dan ini, X dikurang Y. Nah, selanjutnya kita langsung substitusi berapa angkanya. 1 per nilai Y itu kan sama dengan 4, ya kan? Dan X itu nilai sama dengan 6, ya kan? Kita langsung aja. Jadi 1 Y itu adalah 4 dikali 6 dikurang 4. 6 dikurang 2 kan sama dengan 6 dikurang 4 kan sama dengan 2. 2 dikali 4 kan sama dengan 8 dan 1. Jadi 1/8. Ya, cukup mudah kan untuk mengerjakan soal cepat berhitung yang substitusi ini. Intinya banyak belajar aja. Oke? Soal selanjutnya nomor 38 nih. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, X sama dengan 3 dalam kurung 4A dikurang B, dan Y sama dengan 4 dalam kurung 3B dikurang A, maka. Jadi ini pengerjaannya kita mau bandingkan berapa nilai X, berapa nilai Y, ya kan? Kita substitusi saja. Oke, pengerjaannya seperti ini. Diketahui kan tadi A itu nilainya 4 dan B itu nilainya 3, ya kan? Nah, sekarang kita mau bandingkan mana yang lebih besar, X atau Y, ya kan? Nilai X sama dengan 3, 4A dikurang B, ini tadi soalnya. Selanjutnya kita substitusi angkanya, ya kan? 3 dalam kurung 4 dikali dengan nilai A kan sama dengan 4 nih. Jadi 4 dikali 4 dapat 16. Dikurang nilai B kan sama dengan 3. 16 dikurang 3 kan sama dengan 13. Yang 3 ini turun di bawah. Jadi 3 dikali 13 sama dengan 3 kali 3 kan 9. 3 kali 1 kan sama dengan 3. 39. Berarti nilai X adalah 39. Oke, sedangkan nilai Y kita substitusi dengan angka-angka yang sudah kita ketahui. Jadi Y sama dengan 4, 3B dikurang A. Ini yang diketahui kan, ini soalnya. Kita substitusi aja. 4 dalam kurung 3, nilai B itu kan sama dengan 3. Jadi 3 dikali 3 kan sama dengan 9. Ya kan? Dikurang nilai A itu kan sama dengan 4. Berarti 9 dikurang 4 kan sama dengan 5. Di bawah ini 4 ini turun, jadi 4 dikali 5 kan sama dengan 20. Nilai X sama dengan 39, Y sama dengan 20. Mana yang lebih besar? Nilai X. Sehingga X itu kan lebih besar daripada Y, dan lebih besar disimbolkan dengan angka yang seperti ini. Nah, kalau kecil seperti ini, artinya X lebih besar daripada Y karena nilainya 39 dan Y nilainya 20. Ini kalau kalian pusing mana mana tanda ini dimaksud besar, mana tanda ini dimaksud kecil. Kalau seperti ini kan tanda besar, cukup kasih angka nih nomor 1 besar, ya kan? Kalau kecil ditandai kasih angka 1 kecil, ya kan? Cukup mudah ya untuk mengerjakan soal ini. Kita lanjut soal yang terakhir. Sekarang perhatikan nomor 40 nih. Jika X sama dengan 6,5643 dikali 0,0005 ditambah 100,353 dikali 0,0004 dan Y sama dengan 1,2. Artinya ini juga perbandingan apakah X itu lebih besar daripada Y, B X lebih kecil daripada Y, C X itu sama dengan Y, D X lebih besar Y, dan E X dan Y tidak dapat ditentukan, kan? Kalau kalian lihat soal yang semacam ini kan sebenarnya kalian bisa kerjakan ya, tapi membutuhkan waktu yang agak banyak. Nah, cara simpelnya saya punya. Cara pengerjaannya seperti ini. Dengan menggunakan trik dasar nih. Tadi kan nilai X itu kan ini, kan? Ini nih, nilai trik. Sedangkan nilai Y kan itu sudah diketahui 1,2. Perbandingannya berapa? Nah, sekarang perhatikan nilai X itu 6,5643 dikali 0,0005. Nah, sekarang perhatikan, kalau ini dikali, dia akan diikuti dengan model yang seperti ini. Artinya komanya akan ada di sini. Cuma ada satu angka di depan koma. Nah, jadi angkanya seperti ini 0,00. Kita ikuti sampai sini aja. Ya, otomatis dia mengikuti ini. Jadi ini dianggap dia berada di belakang sini karena ini ada angka 0,0000 sekian. Berarti otomatis dia 0,00 dan angka ini kalau dikalikan angka ini akan berada di sini belakang sini. Nah, ditambah
ya kan? 100,352 dikali 0,0004. Nah, sekarang perhatikan. Ini juga ada angka 0,0004 sama dengan ini. Otomatis nilai ini yang akan diikuti dan angka yang 100,352 ini ujungnya akan berada di bagian sini aja. Dan ini tetap di bagian sini. Ya, ini banyak sekali 0,00 sekian. Jadi ini hanya prediksinya aja. 0,00 di sini 0,00 sehingga kalau dijumlahkan pasti akan dapat hasilnya 0,00 sekian. Ya, berarti nilai X itu nilainya adalah 0,00. Sedangkan nilai Y itu kan nilai 1,2. Mana sih yang lebih besar 0,0 dan 1,2? Lebih besar Y kan, sehingga X itu lebih besar, lebih kecil daripada Y. Ya kan? Atau Y lebih besar daripada X kan? Simpel kan? Karena nilai Y kan sama dengan 1,2. Sedangkan nilai X kan 0,00 sekian, lebih besar Y kan? Nah, otomatis X itu lebih kecil daripada Y. Ya. Itu beberapa soal yang terkait dengan cepat berhitung dan saya sudah ajarkan untuk mengerjakan dengan trik mudah dengan cara cepat. Semoga cara ini bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan cepat berhitung. Saya berharap sih di tahun 2021 nanti ini kalian bisa sudah jadi ASN, bisa memberikan kebanggaan untuk orang tua. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan bosan-bosan nongkrong di channel saya ya, karena banyak sekali informasi yang akan saya sampaikan untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.